Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Studio Nona Channel. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang 5 kesalahan keuangan yang bikin kalian gak bisa nabung. Nah, 5 kesalahan ini adalah kesalahan yang juga aku lakukan dulu pada saat S1 dan bikin aku gak bisa nabung sama sekali. Padahal uang belanja aku pada saat S1 tergolong salah satu yang cukup besar di antara teman-teman pada saat itu. Cuman karena 5 kesalahan ini, aku jadi nggak bisa nabung dan lulus tanpa tabungan sama sekali pada saat S1. Dan aku pengen kalian belajar dari kesalahan yang udah aku lakukan, dan aku pengen juga kalian tidak mengulangi kesalahan yang sudah aku perbuat di masa lalu. Yuk, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen video ini. Check it out. Kita mulai dengan kesalahan yang pertama. Biaya gengsi lebih tinggi atau lebih besar daripada biaya hidup. Ini sepertinya bukan rumus rahasia ya, tapi sebuah rumus umum yang membuat masyarakat Indonesia tidak bisa berkembang, yaitu biaya gengsinya lebih tinggi daripada biaya hidupnya. Biaya hidupnya nih, contoh ya, biaya hidup tuh kayak biaya makan sehari-hari, kemudian kebutuhan kayak print-printan, mungkin kalau anak kuliah gitu ya, ataupun kebutuhan mandi, kebutuhan ya primer sekunder gitu ya. Tapi karena lingkungan, akhirnya biaya gengsinya jauh lebih tinggi. Dan biasanya biaya gengsi ini memakan uang yang sangat banyak. Demi gengsi, orang rela membeli tas mahal, sepatu mahal, baju mahal, hanya untuk terlihat lebih keren daripada orang lain karena sudah terlanjur hidup dengan gengsi. Nah, aku saranin banget buat kalian semua, jangan hidup karena gengsi guys. Kalau misalnya kalian udah hidup karena gengsi nih ya, Aku yakin orang-orang yang hidup melebihi biaya hidupnya pasti penuh dengan tekanan batin guys. Karena takut dikira misalnya beli barang murah itu kayak sesuatu aib gitu. Padahal budget mereka memang cukupnya segitu. Tapi karena sudah terlalu banyak tekanan untuk meningkatkan gaya hidupnya, gengsinya sudah terlalu tinggi, akhirnya kemakan gengsi, beli sesuatu yang mahal padahal uangnya nggak cukup. Ini alasan pertama kenapa manusia di muka bumi ini tidak bisa nabung guys. Kenapa kita sebagai mahasiswa tidak bisa nabung, yaitu karena biaya gengsi lebih tinggi daripada biaya hidup. Biaya hidupnya 2 juta tapi biaya gengsinya 5 juta. Biaya hidup itu misalnya bisa nih kita pakai budget kita, misalnya punya HP Android harganya 1.700.000. Tapi karena gengsi, kita dipaksa oleh gengsi yang kita tumbuhkan sendiri dalam hidup kita gitu, dalam diri kita dipaksa untuk membeli iPhone yang harganya 25 juta sampai 30 juta. Dan itu adalah kesalahan yang sangat fatal ya. Ini kesalahan pertama. Jadi ingat, kalau misalnya kalian punya biaya hidup yang rendah, ya udah rendah aja. Maksudnya hiduplah sesuai biaya hidup kalian. Jangan hidup karena biaya gengsi kalian. Karena kalau sudah hidup karena biaya gengsi, gitu ya, takutlah dikira gak punya uang, takutlah dipandang rendah oleh manusia lain, takutlah begini, takutlah begitu. Akhirnya gengsi itu tumbuh dan kalian termakan oleh gengsi itu, maka tidak akan ada sepeser uang pun yang tersisa. Bahkan orang kaya pun kalau hidup karena gengsi nih ya, misalnya gajinya 35 juta, tapi dia kemakan gengsi dan harus membeli mobil yang di luar jangkauannya. Misalnya jangkauannya dia misalnya Honda Brio, tapi karena gengsi dia beli Mercy. Akhirnya cicilan per bulan dari gajian 35 juta diambil misalnya 25 juta. Hidupnya tinggal 5 juta. 5 juta itu pun belum biaya makan. Biaya makannya segini, belum lagi biaya darurat. Jangan hidup karena gengsi, oke? Hiduplah sesuai dengan biaya hidup dan biaya dompet kalian. Yang kedua ini adalah ikut-ikutan teman. Biasanya yang mahasiswa atau biasanya anak-anak muda yang baru tumbuh subur begitu ya, itu biasanya ikut-ikutan teman. Ikutan teman ini dalam artian temennya pergi nongkrong, dia pergi nongkrong. Temennya pergi liburan, dia pergi liburan. Temennya beli ini, dia mau beli. Temennya makan ini, dia mau makan. Temennya kesana, dia mau kesana. Temennya kesini, dia mau kesini. Pokoknya ikut-ikutan temen terus. Akhirnya dia gak melihat, mungkin temennya memiliki ekonomi standar yang lebih tinggi daripada dia. Mungkin temennya bekerja
memiliki income lain selain daripada orang tuanya. Mungkin temennya ada penghasilan lewat magang misalnya dan dia enggak. Tapi karena ikut-ikutan temen terus, dia tidak melihat itu. Pokoknya temennya punya, dia pengen. Pokoknya temennya ikut liburan ke sana ke sini, dia maunya pengen ikut juga. Dan akhirnya ini menyebabkan dia tidak bisa memiliki budgetnya sendiri dengan kehidupannya sendiri. Karena dia mengikuti kehidupan temennya. Akhirnya uangnya dia, misalnya uangnya 2 juta per bulan, karena mengikuti teman, akhirnya yang harusnya 2 juta ini lebih dalam sebulan, karena ikut-ikutan teman yang pemasukannya tiap bulannya 5 juta, akhirnya dia minus terus. Akhirnya timbullah nanti dia mulai mengutang keluar karena pengen ikut temennya, padahal uangnya kurang, dia ngutang lagi, ngutang. Ketutupan tuh, maksudnya pengen ikut-ikutan teman padahal budget dia tidak sesuai dengan teman yang diikuti, akhirnya dia harus ngutang. Karena pengen itu, karena ingin ikut-ikutan teman tadi itu gitu. Kemudian maksa orang tua untuk ngirim lebih, padahal budget orang tua udah segitu. Misalnya budgetnya orang tua 6 juta. 6 juta itu udah misalnya per anak 2 juta. Dan dia sedangkan boros di sana, di tanah rantauannya misalnya. Ikut-ikutan teman. Akhirnya memaksa orang tuanya untuk mengeluarkan budget lebih dari budget yang sudah direncanakan tiap bulan gitu. Makanya guys, kalau misalnya kalian punya temen yang suka nongkrong, yang suka liburan, lihat dulu dia pemasukannya berapa per bulan, bagaimana budgetnya dia. Jangan ikut-ikutan. Kalau misalnya budget dia 10 juta per bulan, ya jangan diikuti sama kamu yang budgetnya 2 juta per bulan guys. Nah nggak bisa, pasti minus. Nah kalau sudah minus begini, kalian akan ngutang terus. Makanya kenapa nggak bisa nabung? Karena ngikut-ngikut temen tadi. Jadi kalau misalnya kalian harus bertemanlah dengan bijak. Masalah keuangan kalian harus benar-benar perhatikan. Kalau misalnya kalian tidak perhatikan masalah keuangan, kalian pasti bablas. Misalnya teman kalian anak orang kaya, kalian mau ikut dia makan siomay yang harganya 100.000, budget harian kalian sebenarnya 10.000, ya nggak cukup guys. Jadi usahakan bijak dalam keuangan gitu. Intinya jangan ikut-ikutan teman kalau teman kalian punya budget yang lebih daripada kalian. Intinya itu. Kecuali teman kalian itu orangnya memang irit banget, pinter nyari makanan yang diskon, pinter nyari budget liburan gratis, pinter nyari ini, kalian bisa ikut-ikutan. Tapi kalau dia semua biaya pribadi, kalian jangan ikut-ikutan, itu nggak cocok guys. Oke, itu yang bikin kalian nggak bisa nabung kayak aku dulu. Ikut-ikutan temen terus, temen nongkrong aku ikut, temen liburan aku ikut, padahal dia budgetnya jauh lebih tinggi daripada budgetku per bulan gitu. Yang ketiga ini nggak tahu ya, apa mungkin memang anak remaja itu memang dari awal kalau nggak sadar keuangan memang tidak akan pernah ada niat untuk menabung. Jadi misalnya dia dapat budget dari orang tua, anggaplah ini kan masih muda nih, masih dibayarin sama orang tua, anggaplah ya, atau misalnya udah mulai magang atau kerja dan mulai dapat gaji gitu per bulannya. Memang karena hawa nafsunya yang masih membara pengen kemana-mana, dia sampai lupa harus punya rencana untuk menabung setiap mendapatkan uang di awal bulan, atau enggak setiap mendapatkan budget setiap bulannya. Contoh aku dulu pada saat S1, aku tidak pernah punya rencana untuk punya tabungan. Karena dari orang tua sendiri pada saat itu mama aku bilang, kamu jangan nabung-nabung deh, kalau misalnya ujung-ujungnya kamu minta lagi gitu katanya. Akhirnya aku terbiasa untuk tidak memiliki rencana tabungan apapun pada saat itu. Ketika mamaku ngirim, ketika orang tuaku ngirim, akhirnya uang itu terus kepake. Tidak punya rencana untuk menabung, menyisihkan uang, membudgetkan per hari itu berapa gitu. Akhirnya kelolosan terus, keluar terus. Nah itu kesalahan yang ketiga, tidak punya rencana tabungan di awal saat mendapat income atau penghasilan atau gaji di awal bulan. Atau kapanpun kalian gajian lah, mau akhir bulan, tengah bulan, mau awal bulan, kayak terserah. Pokoknya kesalahan ini tidak boleh kalian lakukan. Pada saat menerima gaji, pada saat menerima income, kalian harus langsung sisihkan dan niatkan untuk nabung. Sebisa mungkin tabungan itu, tabungan yang tidak bisa kalian ambil dadakan atau kapanpun. Sebisa mungkin terkunci mati sampai jangka waktu yang udah kalian tentukan. Gitu. Kesalahan yang keempat, rencana cuman rencana. Ini kesalahan yang sering banget, bukan sering lagi, udah menjamur. Rencananya apa, yang berjalan apa. Udah niat nabung nih ya kan, udah niat budgeting per hari harus belanja 20.000, 25.000 atau 30.000. Udah dihitung-hitung nih selama sebulan, menghabiskan cuma 1.500.000 untuk makan, biaya ini, biaya itu, udah semua dihitung 1.500.000. Ternyata rencana cuma rencana, inilah kesalahannya. Rencana cuma rencana, di tengah jalan
ada aja ngomongnya kayak gini, masih ada besok, masih ada sisa uang kemarin, hari ini bolehlah belanja lebih kan masih ada sisa uang, hari ini bolehlah beli ini kan masih ada sisa uang. Pikiran itulah yang membuat kita nggak bisa disiplin sama rencana yang udah kita bikin dari awal meskipun udah punya rencana nabung. Akhirnya apa? Rencana cuma rencana, di awal rencananya cuma 30.000 per hari, ujung-ujung belanja 50.000 sampai 100.000 per hari karena melihat barang-barang yang yaitu rencana cuma rencana, pengen beli apa lolos aja, los keluar, dan ini yang bikin kita nggak bisa nabung, nggak disiplin, nggak keras sama diri kita sendiri, tidak menampar diri kita bahwa kita tuh butuh tabungan gitu. Apalagi di kondisi kita tidak punya income tetap, tidak punya penghasilan, misal kayak kerja atau mungkin hari ini masih dibiayai orang tua, kita tidak sadar bahwa kita sedang menjadi beban untuk orang lain gitu. Makanya kenapa kadangkala disiplin dan memaksa diri itu baik untuk diri kita. Kesalahan yang kelima adalah yang terakhir ini ya, beli barang karena cuman pingin, bukan beli barang karena butuh. Ini penyakitnya perempuan sih sebenarnya ya, rata-rata perempuan tuh nggak bisa nih lihat barang yang lucu-lucu dikit aja gitu, pasti bawaannya beli. Yang gemes-gemes dikit aja gitu, pasti bawanya beli. Padahal nggak butuh tuh barang-barang aneh. Kalian pasti lihat di TikTok, di Instagram, mereka selalu punya barang-barang yang kayak nggak masuk akal aja di pikiran kita tuh nggak masuk akal dan kayaknya nggak dibutuhin juga. Cuman mereka beli, kenapa? Karena mereka ngerasa tuh gemes, lucu gitu. Ini penyakitnya perempuan. Dan ini adalah salah satu penyakit yang menurut aku bikin kita nggak bisa nabung. Karena berujung pada balik lagi nggak disiplin. Kita udah punya rencana budgeting berapa per bulannya, tapi karena terhasut hawa nafsu tadi dan karena beli barangnya pingin nih, karena lucu, karena gemes gitu, akhirnya kelolosan, keluar uangnya lolos aja karena ya pingin, nanti kebawa mimpi atau gimana gitu. Pokoknya aku pernah merasakan itu gitu. Nah akhirnya keluarlah duit tabungan yang harus tidak boleh dikeluarin lagi karena mikirnya ya udah besok masih ada income, masih ada ya dikasih orang tua lagi, mikirnya masih zona nyaman gitu. Akhirnya kita berpikir ya udah pakai aja dulu duitnya, nanti nabungnya kalau misalnya udah kayak gini gitu. Nah ini adalah 5 kesalahan yang menurut aku fatal banget kalau misalnya kalian terus lakuin di usia kalian sampai umur, apalagi kalau menginjak sampai umur 30 dan masih kayak melakukan kesalahan yang 5 tadi guys ya. Dulu aku ceritain ya, pas S1 itu ini gila sih. Jadi aku kan ikut organisasi. Nah ikut organisasi ini menurut aku bikin aku memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah aku bisa belajar public speaking, aku bisa belajar tentang bersosialisasi, kemudian aku bisa banyak koneksi, pokoknya banyaklah hal-hal positif yang aku dapetin dari organisasi. Tapi dampak negatifnya adalah aku akhirnya ikut-ikutan teman. Nah ikut-ikutan teman ini, teman nongkrong padahal bukan nongkrong untuk keluar belajar atau diskusi, tapi nongkrongnya cuman kayak duduk nongkrong ngopi, terus kayak ya cuman makan-makan. Terus kalau misalnya mereka pergi liburan, pergi kemana aku ikut gitu. Padahal nih kalau dihitung-hitung ya, untuk sekali keluar aja kita membutuhkan minimal 100.000 minimal untuk motor aja, mungkin biaya bensinnya, terus belum lagi biaya biaya pecaban mungkin, kemudian belum lagi beli jajan-jajan di pinggir jalan, belum lagi di tempat tongkrongannya, dan akhirnya bisa menghabiskan 150 sampai 200 ribu. Padahal kalau 150 sama 100 sampai 200 itu dipakai untuk kegiatan yang lebih penting, itu bisa sampai berhari-hari, atau misalnya dipakai untuk makan sehari-hari gitu ya. Tapi ya itu, karena terlalu banyak bergaul, ini mungkin dampak negatifnya ini ya buat aku ya, terlalu ngikut-ngikut teman keluar. Enak sih, banyak teman tuh enak sih, cuman ya itu aku akhirnya tidak bisa budgetingnya aku sendiri gitu. Akhirnya ngikut teman, padahal teman punya budgeting yang jauh lebih besar daripada aku. Mereka tuh punya penghasilan, punya gaji, punya jatah dari orang tua mereka tuh misal 3 juta sampai 5 juta, sedangkan aku cuma 2 juta misalnya. Nah itu
aku nggak mikir di situ dulu. Aku nggak mikir bahwa budgetnya aku tuh lebih sedikit daripada mereka. Akhirnya kelolosan terus. Nah, aku pengen kalian nggak melakukan kesalahan ini gitu. Intinya kalian tahu aja nih kebutuhan kalian apa. Misalnya makan sehari-hari, beli nasi cuma 10.000 misal sekali makan. Atau misalnya di anak-anak di Mataram ada nasi yang 5.000. Kalian bisa budgeting, oh per hari 20, nggak boleh lebih daripada 20. Berarti dalam 20 dikali aja sama 30 hari, berarti 600.000 untuk biaya makan aja. Kalian hitung lagi biaya bensinnya. Oh biaya bensin segini nih, keluarnya segini, per hari segini, jadi udah dihitung semua sejak awal. Dan itu yang aku terapin saat ini. Oke deh, next aku bakalan jelasin gimana pengaturan keuangan aku di di masa aku S2 saat ini, yang bikin aku sadar bahwa ternyata keuangan itu butuh trik, butuh strategi, dan butuh niat memang untuk mengatur itu gitu. Nah, itu 5 kesalahan yang bikin kalian gak bisa nabung guys, dan aku berharap ini bermanfaat buat kalian dan kalian tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang aku lakukan. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.